Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang? Dina video ieu simkuring baris ngalajengkeun materi perkawis basa Sunda anu dimunggaran ku episode kamari. Sapertos kauninga kurang sadayana yang dina basa Sunda teh nyaeta aya nu disebut pendak usuk basa atanapi tata krama basa. Tata krama basa Sunda teh ngawangku kana basa hormat jeung basa loma sarta masing-masing pada miboga papagon anu diluyukeun jeung kaperluan panyaturna. Anapun budak badag, tata krama basa Sunda teh dibagi kana 3 bagian. Hiji bahasa kasar, 2 bahasa loma, 3 bahasa hormat. Bahasa kasar nyaeta bahasa anu digunakeun keur sarto atawa jelema anu keur ngambek. Bahasa loma nyaeta bahasa anu digunakeun keur babaturan anu geus akrab. Bahasa hormat nyaeta bahasa anu digunakeun ka jalma anu pantes atawa jalma anu dipihormat atau anu diajenan. Tah, bahasa hormat oge dibagi kana 3 bagian. Kahiji bahasa hormat keur batur. Contohna seperti tuang, sumping, kulem. 2 nyaeta bahasa hormat keur sorangan. Seperti neda, dongkap. 3 bahasa hormat keur budak leutik. Contohna mam, bobo, ameng, icis. Tujuan ayana tata krama basa Sunda teh nyaeta teu aya sanes. Pikeun silih hormat atawa silih asih, silih ajenan jeung papada jalma. Jadi lain ngabeda-beda harkat jeung darajat jalma seperti zaman feodal. Oge omongan kakara hormat upama dibarengan ku 1 lisan, 2 pasemon, 3 rengkuh jeung petak, 4 lentong. Nah, itu dia seperti yang telah saya bahas bahwa dalam bahasa Sunda ada tata krama bahasa Sunda, yaitu tatanan bahasa seperti bahasa kasar, bahasa halus, dan bahasa sedang. Adapun dalam bahasa halus atau bahasa hormat dibagi penggunaannya menjadi 3 bagian, yaitu bahasa halus untuk orang lain, bahasa halus untuk diri sendiri, dan juga ada bahasa halus untuk anak kecil. Selain itu juga bahasa hormat itu selalu dibarengi dengan 4 hal, yaitu lisan, yaitu dengan kata-kata yang tepat. 2 pasemon. Pasemon itu raut wajah. Raut wajahnya harus terlihat sangat tamah gitu ya. 3 rengkuh jeung peta, itu artinya bahasa tubuh. Bahwa orang Sunda tuh ciri khasnya itu sedikit membungkukkan badan kalau berbicara. Itu artinya dia sopan ya, seperti orang Jawa juga seperti itu, dia ada rengkuhnya ya. Seperti orang Jepang juga kalau dia membungkukkan badan sedikit, itu artinya dia sedang menghormati gitu. Contohnya punten, mangga, kayak gitulah ya. Yang keempat lentong. Lentong itu nada bicara. Nada bicara. Seperti kita tahu kalau nada bicara bahasa orang Sunda itu bermacam-macam. Dari barat sampai ke timur, di setiap daerah Sunda itu ada ciri khas lentongnya masing-masing. Nada bicaranya itu berbeda seperti itu. Itu juga harus diperhatikan dalam berbicara. Jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai kayak orang ngajak ribut gitu ya. Baiklah, dalam video ini juga saya ingin memperkenalkan tentang kekayaan bahasa Sunda, atau dalam bahasa Sundanya disebut dengan kajembaran bahasa. Ada beberapa hal unik yang ada dalam bahasa Sunda, yaitu yang pertama ngaran anak sasatoan atau nama anak hewan. Kalau dalam bahasa Indonesia anak hewan misalnya anak kucing ya disebutnya kucing, anak kucing gitu ya. Tapi tidak dalam bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda anak hewan itu penyebutannya beda seperti itu. Dalam bahasa Sunda anak kucing disebut bilatung. Benarnya dalam arti lain juga bilatung itu ya artinya belatung. Cuma dalam bahasa Sunda anak kucing disebutnya bilatung. Contoh lainnya anak gajah. Anak gajah dalam bahasa Sunda disebut menel. Anak lele dalam bahasa Sunda disebut nanahaon. Anak monyet dalam bahasa Sunda disebut begog. Anak ayam dalam bahasa Sunda disebut ciak, seperti suaranya ciak ciak. Dan contohnya masih banyak lagi. Nanti saya sertakan link di bawah, bisa kalian baca sendiri ya, karena terlalu banyak bila disebutkan satu persatu di dalam video ini. Kemudian ada nama kembang. Kembang jeruk dalam bahasa Sunda disebut angkruk. Kembang pisang disebut jantung. Kembang cabai rawit atau disebut cengek itu disebutnya mencenges. Kembang bawang disebut ulaten, dan masih banyak lagi contoh lainnya ya. Kemudian ada juga ya, patukangan. Patukangan itu pertukangan ya, berarti tukang apa disebutnya apa. Oke, dalam bahasa Sunda ada penyebutan istilah khusus. Yang pertama kuncen. Kuncen itu tukang ngurus kuburan ya, sama ya seperti bahasa Indonesia juga disebutnya kuncen. Pamayang. Pamayang artinya tukang ngala lauk di laut, atau orang yang mencari ikan, atau kita dalam bahasa Indonesia disebut nelayan. Ada juga yang disebut anjun. Anjun itu adalah tukang nyieun parabot tina tanah, atau orang yang membuat peralatan dari tanah. Ada juga kabayan. Kabayan itu dalam bahasa Sunda artinya ditutah-titah ku batur, atau orang yang sering disuruh-suruh. Nah, itu artinya kabayan. Dan banyak tukang-tukang lainnya ya, nanti dibaca sendiri. Selanjutnya sora sasatoan atau suara binatang.
Dalam bahasa Sunda, suara hayam atau suara ayam. Kalau yang jantan, jaluk, itu kongkorongok. Kalau yang betina atau bikang disebut kokotak. Suara domba, ngaberele. Suara entong, ngeri atau bebek ngawek-kwek. Suara manuk, suara burung, ricit atau recet. Suara harimau atau suara maung, ngagerem atau disebut ngagaur. Suara reungit atau nyamuk, ngahieng. Rupina dicekapkeun sakitu wae episode anu kadua. Sim kuring ngantos pisan kana komentarna, kabilihan sim kuring tepat dina ngadubikeun ieu bahasan. Wireh sipatna bahasa mah dinamis, sareng rupi-rupi, luyu sareng daerahna masing-masing. Atuh nuhun tina perhatosanana. Oke, baiklah, episode kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada saran dan kritik silahkan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.